Shalom, selamat malam bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun berada pada saat ini. Sebentar lagi kita akan beristirahat, tetapi sebelum beristirahat, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada hati dan pikiran kami kedamaian dalam menyambut firman-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan ini bagian dari nasihat kepada orang-orang Israel di pembuangan Babel untuk membuat orang-orang itu tenang dan tentram di dalam pembuangan. Allah akan mengakhiri pembuangan mereka dan menyingkirkan semua malapetaka. Ia akan mengumpulkan mereka dan menyatukan mereka kembali dalam satu tubuh. Dan meskipun berada di tempat yang sangat jauh, mereka akan dikembalikan ke negeri mereka sendiri, ke tempat yang dari mana mereka telah dibuang. Pembebasan itu akan dilakukan sesuai dengan tujuan Allah bagi mereka. Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai bangsa itu. Semua pekerjaan Allah diketahui olehnya, sebab semua pikirannya diketahui olehnya, dan semua pekerjaannya sesuai dengan pikirannya. Ia melakukan semuanya menurut keputusan kehendaknya. Kita seringkali tidak mengetahui pikiran kita sendiri atau apa isi kepala kita. Tetapi Allah tidak pernah merasa tidak pasti dalam dirinya. Ada kalanya kita merasa takut bahwa semua rancangan Allah yang menyangkut kita akan merugikan kita. Tetapi Ia mengetahui hal sebaliknya tentang umat-Nya, bahwa semua rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bahkan apa yang tampak jahat sesungguhnya dirancangkan untuk kebaikan. Semua rancangannya bekerja menuju hari depan yang penuh harapan, yang akan diberikannya pada waktunya. Masa depan yang diharapkan bangsa itu akan tiba. Demikian juga kita umat percaya saat ini. Ia akan memberikan bangsa itu sebuah akhir dan harapan. Ia akan membuat mereka melihat akhir kesudahan yang menghibur dari masalah mereka. Meskipun masalah itu berlangsung lama, namun tidak akan berlangsung selamanya. Yeremia meyakinkan umat di pembuangan untuk menerima situasi mereka dengan percaya bahwa hal itu adalah rancangan damai sejahtera Allah untuk mereka, bukan rancangan kecelakaan. Hanya dengan menerima ajaran Allah untuk menuntun mereka kepada pertobatan, mereka dapat kembali merasakan tangan kasih dan penyertaan-Nya. Mereka akan mengalami pemulihan yang berasal dari Allah sendiri. Saudara-saudari seiman, manakala dalam kehidupan kita saat ini, kita mendapatkan ganjaran dari Tuhan, segala sesuatunya sudah menjadi teramat buruk dalam kehidupan kita. Ingatlah betapa besar kasih setia Allah kepada kita umat-Nya. Penghukumannya adalah untuk mendisiplinkan umat-Nya agar mempunyai masa depan yang baik. Karena itu disiplin Allah bukan berarti hilangnya harapan
namun persiapan untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Mari kita jalani perjalanan iman kita dengan sungguh-sungguh. Perjalanan iman tidak bisa dilakukan dengan meletakkan Tuhan di belakang. Ketika kita mengikuti Tuhan, maka Tuhanlah yang memimpin jalan hidup kita. Iman sejati adalah kerelaan untuk bersandar pada Tuhan sepenuhnya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan atas firman-Mu yang masih berkumandang dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk seturut dengan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu pada malam hari ini. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami dalam peristirahatan kami. Kiranya kami bisa tidur dengan nyenyak, aman, tentram, dengan perlindungan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, segenap keluarga kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, dan seluruhnya Engkau ciptakan Tuhan. Kiranya Engkau berkati pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan Engkau mengampuni atas segala dosa pelanggaran kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Selamat beristirahat bagi kita semuanya. Shalom.